Sri, kemarin kan kita sudah ngobrol ya observasi. Itu kan di situ kan Bu Sri sudah mengungkapkan tujuan Bu Sri melakukan observasi itu apa. Nah sekarang setelah melakukan observasi itu, tujuan yang kemarin Ibu capai kira-kira berhasil atau tidak? Kalau untuk saya pribadi ya kurang lebihnya memang sudah mewakili ketercapaian ya gitu, walaupun belum maksimal seperti itu. Karena saya lihat anak-anak ternyata lebih antusias dengan pembelajaran kemarin. Kita memakai media, terus secara berkelompokan juga lebih suka cara belajarnya, terus ditampilkannya gambar-gambar, mereka lebih semangat lagi gitu. Cara belajarnya seperti itu. Untuk ketercapaian tercapai walaupun belum maksimal. Baik Bu. Berarti kan yang kemarin Ibu ungkapkan waktu kita di sebelum berangkat itu Bu ya. Jadi Ibu di situ akan menggunakan strategi apa? Ya, berarti kan setelah itu kan Ibu di observasi itu di kelas itu Ibu menggunakan sesuai yang wawancara kita waktu di observasi ya. Nah, kira-kira strategi yang Ibu pakai itu untuk ke anak-anak itu bagaimana anak-anak merasakannya? Kalau saya melihat sih anak-anak lebih senang ya, lebih bahagia, lebih belajarnya mereka juga lebih semangat. Mungkin dengan strategi yang kemarin itu menjadi salah satu metode kita untuk belajar bersama anak gitu. Untuk kedepannya ya saya kepengen gitu itu berlanjut gitu dengan strategi seperti itu. Kan kemarin hasil kita berdua itu ya, Bu Sri sendiri kan ya, oh ya berarti supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi berhasil dalam pembelajaran, saya mau pakai media itu kan ya. Nah media yang itu pakai itu berupa apa tuh? Kemarin media kita menampilkan gambar ya, lebih fokus. Ternyata anak lebih senang karena tampilkan gambar gitu. Mungkin kedepannya saya pengennya seperti itu gitu. Baik Ibu, rencana Ibu sudah bagus ya. Nah untuk areanya, kan kemarin Ibu area yang ingin dicapai kan ada di sikap ya. Gimana setelah Ibu melakukan observasi? Ya, untuk dari segi sikap anak ternyata lebih yang tadinya pendiam lebih berani karena mungkin karena lebih semangat itu tadi dengan strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi anak tadinya yang diam, dia lebih berani, terus mereka juga lebih bisa menghargai pendapat teman-temannya gitu. Terus mereka juga bekerja sama gitu. Kalau secara pengetahuan anak memang sih di dalam kelas itu kan tidak semua sama IQ-nya. Ada yang memang sudah pintar, ada yang sudah sedang, ada yang memang belum ya biasa lah gitu maksud. Tapi dengan kerjasama dengan temannya itu, yang tadinya merasa yang sudah bisa dengan temannya yang masih ada kesulitan, ada kerjasama membantu temannya yang merasa kesulitan tadi gitu. Terus untuk secara keterampilan ya anak lebih aktif, bisa menyampaikan gitu, terus berani ke depan dengan yang kemarin sudah dikasih evaluasinya ke anak-anak, ternyata mempresentasikan ke depan itu lebih berani. Intinya yang kemarin Ibu lakukan observasi di kelas itu ya, yang kalau dulu kan Ibu kurang menghargai kebutuhan siswa ya. Jadi di situ Ibu sering soal itu disamaratakan ya. Nah kemarin setelah kita coba ya, Ibu akan kan waktu kita praobservasi Ibu, berarti saya harus ini Bu, harus saya membuat soal yang bermacam-macam ya sesuai dengan kebutuhan baca ya kemarin Ibu. Ya. Berarti setelah itu Ibu sendiri merasakannya seperti apa? Setelah Ibu tuh ngelihat anak-anak antusias ya saya lihat kemarin ya, apa yang Ibu rasakan? Untuk saya sendiri saya senang, saya juga bangga dengan anak-anak saya. Ternyata dengan cara yang berbeda, yang tadinya kita belum melihat ada potensi anak ini keluar gitu. Terus kita menyajikannya sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin tadinya anak nggak suka dengan cara yang soal yang seperti ini, kita sajikan lagi soal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dia, karena dia merasa bisa, mampu, cepat-cepat kan. Jadi anak itu lebih saya merasa bisa nih, saya tahu nih gitu. Jadi
dia langsung menjawab misalkan seperti itu. Tapi kalau yang sebelumnya yang kita samakan rata gitu ya, soal sama rata, yang memang anaknya udah bisa, Maya bisa, tapi yang anak yang belum mengerti kan kesusahan ya. Kalau sekarang itu kan kita kita beda-bedakan sesuai kebutuhan anak. Dan kedepannya sih kepengennya juga anak itu, saya juga kepengennya kedepannya itu juga menyajikannya seperti itu. Baik Ibu, niatan yang bagus Bu ya, rencana yang bagus. Ibu ingin lebih sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Untuk setelah pengalaman kemarin Ibu observasi, kira-kira ya Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu kembangkan? Kalau kedepannya saya secara pribadi merasa memang masih banyak kekurangan gitu ya. Masih ada kekurangan. Kedepannya saya akan berusaha menyajikannya lebih baik lagi ke anak-anak. Mungkin nanti siapa tahu kedepannya juga, ternyata keluar lagi ide-ide baru cara belajar di kelas bagaimana gitu. Untuk yang kemarin itu saya merasa emang udah ada ketercapaian, udah menyenangkan lah untuk anak, juga menyenangkan untuk saya pribadi juga menyenangkan gitu. Dan kedepannya tindak lanjutnya yaitu tadi, mudah-mudahan saya bisa lebih memperbaiki kompetensi saya gitu untuk belajar dengan anak-anak gitu. Baik Ibu, jadi yang saya tangkap ya, setelah kemarin Ibu melakukan observasi, cara yang dulu Ibu pergunakan itu berbeda dengan yang kemarin Ibu. Ya, jadi kemarin itu siswa itu lebih merasa dihargai, lebih merasa dihargai. Akhirnya mereka itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya. Baik Ibu, mungkin wawancara kita ngobrol kita hari ini saya cukupkan dulu ya. Semangat ya Ibu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.